Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel kami. Kami dari kelompok 4, 12 Alam 4, SMA Kristen Ebenezer Manado, akan membahas tentang penyakit Alzheimer. 1. Pengertian mutasi. Mutasi berasal dari bahasa Latin mutatus yang artinya adalah perubahan. Mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Yang kedua, definisi Alzheimer. Para ahli genetika telah menemukan mutasi pada gen tertentu yang berkontribusi terhadap faktor risiko penyakit Alzheimer. Misalnya, mutasi gen DREAM2 dapat meningkatkan risiko seseorang menderita Alzheimer hingga 5 kali lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa mutasi tertentu mencegah sel-sel darah putih untuk mengendalikan kehadiran beta amiloid di otak secara efektif. Penyebab lain dari penyakit Alzheimer tetap menjadi sekadar hipotesis. Salah satu yang paling populer adalah hipotesis polinergik yang menyatakan bahwa penyakit Alzheimer disebabkan oleh berkurangnya produksi asetilkolin neurotransmitter. Banyak obat-obatan dan perawatan yang menyebabkan kondisi pada anggapan ini. Di sisi lain, beberapa ahli mendukung hipotesis amiloid yang mengatakan bahwa kehadiran ekstraseluler amiloid beta dalam otak dapat menyebabkan penyakit Alzheimer. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa relatif protein amiloid ini memang penyebab kondisi tersebut. Ada banyak hipotesis lain yang diajukan oleh para ahli medis dan peneliti, tapi sampai hari ini tidak ada jawaban konkret yang muncul. Ketiga, penyebab terjadinya Alzheimer. Penyebab penyakit Alzheimer masih sangat diperdebatkan di kalangan ahli di lapangan, dengan pengecualian hingga 5% dari semua kasus yang diketahui. Para ahli medis masih tidak dapat menentukan penyebabnya secara spesifik. Hingga saat ini, belum ada penyebab pasti dari penyakit Alzheimer. Tetapi, para ahli telah melakukan penelitian yang menemukan bahwa di dalam otak pengidap terjadi pengendapan protein beta amiloid dan kekusutan neurofibril yang dapat menghalangi suplai nutrisi antar sel otak. Selain itu, ada juga faktor penyebab Alzheimer yang dapat meningkatkan risiko Alzheimer. Sebagai beri pertama, usia. Penyebab Alzheimer salah satunya adalah usia. Penyakit Alzheimer rentan diidap oleh orang-orang yang telah berusia di atas 65 tahun. Terlebih lagi bagi mereka yang berusia di atas 80 tahun. Akan tetapi, terdapat sebuah kasus yang terdapat 5% pengidap penyakit Alzheimer adalah orang-orang yang berusia 40-60 tahun. Kedua, keturunan atau genetik. Selain faktor penyebab Alzheimer adalah usia, faktor lainnya juga bisa berasal dari keturunan atau genetik dari garis keluarga. Faktor genetik merupakan salah satu faktor penyebab Alzheimer yang bisa muncul sedikit tinggi dibandingkan dengan faktor lainnya. Ketiga, mengidap Down syndrome. Ternyata mengidap Down syndrome dapat menjadi faktor penyebab Alzheimer pada seseorang. Gangguan genetik yang menyebabkan terjadinya Down syndrome juga dapat menyebabkan penumpukan protein beta amiloid di otak, sehingga dapat memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Keempat, pengidap gangguan kognitif ringan. Seseorang pengidap yang mengidap gangguan kognitif ringan biasanya akan memiliki masalah pada daya ingat, yang dapat menurunkan daya ingat seseorang seiring bertambahnya usia. Hal inilah yang memungkinkan orang tersebut dapat terkena penyakit Alzheimer. 4. Ciri-ciri seseorang menderita Alzheimer. Salah satu alasan utama mengapa penyakit Alzheimer tidak segera didiagnosis karena gejala awal yang lebih sering dianggap sebagai tanda stres atau bagian dari proses penuaan alami. Penelitian menunjukkan bahwa gejala awal sulit dideteksi, temuan yang menunjukkan kesulitan kognitif ringan, atau seperti gagal untuk mengingat hal-hal tertentu, peristiwa, nama, dan lain-lain, tidak membuat seseorang dapat dipastikan menderita Alzheimer. Ini mungkin memakan waktu 8 tahun hingga penyakit berkembang sebelum profesional medis mendapatkan kepastian 100% dalam mendiagnosis Alzheimer pada pasien. Gejala awal Alzheimer mencakup meningkatnya kesulitan untuk mengingat hal-hal dan gangguan belajar. Beberapa pasien juga memiliki kesulitan bahasa
agnosia atau ketidakmampuan untuk mengenali informasi sensorik tertentu seperti bentuk, suara, orang, aroma, dan lainnya. Kurangnya fokus, dan kemampuan berpikir abstrak yang terbatas, serta masalah dengan memori atau memori jangka pendek dan memori semantik yang paling sering terpengaruh. Ada juga kasus di mana individu menderita penurunan kelancaran berbicara dan keterampilan motorik halus. Ketika penyakit berkembang, pasien Alzheimer dapat mengamati memburuknya gejala awal. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki kesulitan berbahasa dan dapat mengingat kosakata, membaca, menulis, dan keterampilan motorik pasien, serta keseimbangan dan jangka panjang memori juga sangat terpengaruh. Pada tahap ini, pasien Alzheimer terus berubah perilakunya. Mereka dapat lebih mudah marah dan emosi, tidak stabil, agresif, delusi, dan mengompol. Ketika penyakit telah berkembang, kegiatan linguistik dan motorik pasien akan sangat terbatas. Pasien juga akan lebih lelah dan bahkan apatis tentang hal-hal yang dia nikmati atau pedulikan. Tanpa bantuan, pasien dengan stadium lanjut Alzheimer tidak dapat lagi melakukan tugas-tugas biasa, sementara penyakit Alzheimer biasanya tidak menyebabkan kematian, namun dapat membuat pasien rentan terhadap pneumonia, ulkus bertekanan, dan kondisi yang sama fatal lainnya. Pengobatan Alzheimer. Cara pertama yang dilakukan adalah memberikan obat-obatan yang mampu meredakan gejala dengan cara meningkatkan kadar zat kimia otak. Jenis obat-obatan yang diresepkan dokter adalah rivastigmine, donepezil, dan mematin. Obat ini digunakan untuk menangani penyakit Alzheimer pada tahap awal hingga menengah. Mematin juga dapat diresepkan pada penderita Alzheimer dengan gejala yang sudah memasuki tahap akhir. Selain pemberian obat-obatan, psikoterapi juga dapat dilakukan untuk menangani penyakit Alzheimer. Terapi ini terdiri dari yang pertama, stimulasi kognitif yang bertujuan untuk meningkatkan daya ingat, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, terapi relaksasi dan terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk mengurangi halusinasi, delusi, kecemasan, atau depresi yang dialami oleh penderita. Sampai saat ini, belum ada penanganan khusus yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer. Upaya penanganan yang dilakukan hanya bertujuan untuk meredakan gejala, memperlambat perkembangan penyakit, serta memampukan penderita untuk hidup semandiri mungkin. Yang keenam, pencegahan Alzheimer. Yang pertama, lakukan olahraga rutin. Olahraga rutin diperlukan untuk menjaga tubuh tetap aktif dan bugar. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Organisasi Riset dan Pencegahan Alzheimer, olahraga dan gaya hidup aktif dapat membantu mengurangi resiko penyakit ini hingga 50%. Lama waktu olahraga yang disarankan adalah 150 menit per minggu dengan intensitas olahraga medium. Yang kedua, kembangkan kehidupan sosial. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial. Memiliki teman-teman dekat atau bergabung dalam komunitas yang sehat dapat membantu Anda memiliki hubungan sosial yang baik. Hal ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental Anda yang menjadi lebih baik. Yang ketiga, hindari merokok. Kegiatan merokok meningkatkan risiko terkena kedua penyakit ini secara signifikan. Bukan itu saja, merokok juga berpotensi meningkatkan risiko terkena penyakit serius lain seperti diabetes, stroke, dan kanker. Yang keempat, tidur yang cukup. Beberapa riset menunjukkan bahwa tidur dan istirahat yang cukup dapat membantu membersihkan racun dari otak. Oleh karena itu, Anda perlu memastikan untuk mendapat tidur yang cukup dengan kualitas yang baik pula. Pastikan Anda dalam keadaan rileks saat tidur untuk mendapatkan kualitas istirahat terbaik. 5. Buat otak selalu aktif. Bila Anda selalu membuat otak aktif bekerja, maka risiko terkena penyakit Alzheimer ini dapat turun. Beberapa aktivitas otak yang dapat dilakukan antara lain mempelajari bahasa baru, bermain puzzle, bermain-main atau brain games, atau membaca buku yang dapat mengasah otak, misalnya novel detektif. 6. Terapkan pola makan sehat.
Poin terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga pola makan Anda. Makanan dan minuman yang Anda konsumsi sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh Anda. Hindari alkohol dan makan buah serta sayur-sayuran setiap harinya. Selain itu, pastikan kebutuhan air mineral Anda tercukupi, yaitu sekitar 8 gelas per hari.